Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah, perwakilan dari kelompok 6. Di sini akan menjelaskan isi dari buku Sapiens, karya dari Harari pada bab 16 dan 17. Berikut ini adalah penjelasannya. Bab 16, Krode Kapitalis. Nah, krode ini artinya adalah keyakinan, sedangkan kapitalis yang berhubungan dengan perekonomian. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dilihat dari judul bab 16 ini berbicara tentang keyakinan keyakinan kemajuan perekonomian. Bagian A, pai yang tumbuh. Nah, kata pai di sini ialah perumpamaan dari kata ide. Nah, ide ini akan tumbuh ketika kita mengakui ketidaktahuan kita dan mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Seperti itu. Bagian B, Columbus mencari investor. Nah, di sini tertulis bahwa Columbus ini mencari investor untuk mendanai dia dalam melakukan perdagangan seperti itu. Akan tetapi isi dari proposal itu memberatkan pihak yang menjadi investor seperti itu, di mana investor tersebut seperti Raja Portugal itu harus membiayai kapal, membiayai pembuatan kapal, terus memberi pasokan dan membayar para pelaut serta tentara gitu. Dan tidak memiliki jaminan bahwa modal yang ditanam itu akan kembali ke Raja Portugal seperti itu. Columbus ini bukan hanya di wilayah Portugal saja mencari investor, tetapi di wilayah Italia, Prancis, Inggris. Nah, seperti itu. Nah, walaupun banyak penolakan dari investor, akan tetapi Columbus berhasil mendapat investor dari Ferdinand dan Isabella. Nah, Isabella itu adalah Ratu Inggris. Seiring berjalannya waktu, 100 tahun kemudian, para pangeran dan bankir bersedia memperbesar kredit ke para penerus Columbus dan mereka mendapatkan modal lebih besar gitu. Ini kredit mendanai penemuan-penemuan baru. Nah, dan penemuan itu akan menghasilkan koloni-koloni. Nah, koloni-koloni ini akan menyediakan keuntungan. Nah, koloni ini adalah wilayah yang dikuasai begitu, ataupun yang bisa dikatakan yang dijajah seperti itu. Atas nama modal. Nah, di sini intinya ialah bahwa hampir pada tahun 1800-an itu tuh hampir mustahil mengakhiri penyatuan kapitalisme dan imperium. Nah, sebaliknya bahkan ini sangat kuat begitu pada abad ke-19 gitu. Bahkan saham bersama tidak lagi perlu didirikan dan mengolah koloni-koloni privat para manajer dan pemegang saham besarnya. Kini menggenggam kekuasaan di London, Amsterdam, dan Paris gitu. Jadi di sini tertulis bahwa kekuasaan itu bukan lagi hanya dipegang oleh para pelaku ekonomi, akan tetapi para pemerintah pun juga memegang kegiatan ekonomi seperti itu. Nah, kultus pasar bebas. Nah, di dalam bagian ini tertulis bahwa modal dan politik itu saling mempengaruhi gitu. Akan tetapi ini masih diperdebatkan baik
oleh para pelaku ekonomi dan politisi, bahkan publik umum sekaligus. Para kapitalis yang gandrung cenderung berpandangan bahwa modal itu harus bebas pengaruh politik, dan politik tidak boleh dibiarkan untuk mempengaruhi modal gitu. Mereka beranggapan bahwa kalau misalnya politik itu ikut mempengaruhi modal, maka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak bijak seperti itu, dan menghasilkan pertumbuhan rendah seperti itu. Jadi mereka berpandangan bahwa kebijakan ekonomi yang paling bijak adalah menjauhkan politik dari ekonomi. Nah, pengaruh pajak dan regulasi pemerintah pada tingkat minimum, dan membiarkan kekuatan pasar leluasa menempuh jalan mereka. Doktrin pasar inilah yang menjadikan variasi paling umum dan paling berpengaruh dari kode kapitalis. Neraka kapitalis. Nah, di sini secara garis besar seperti itu, Adam Smith mengajarkan bahwa ketika pemilik modal itu menguasai perekonomian, maka di situ akan menjadi penjajah bagi para pegawainya seperti itu. Lanjut kita ke bab 17, roda-roda industri. Ekonomi modern itu akan tumbuh ketika meningkatnya keinginan konsumen dan diiringi dengan meningkatnya juga produksi seperti itu. Sia di dapur. Nah, ternyata bubuk mesium itu salah satu bahan yang digunakan untuk bom api itu berawal dari kejadian di dapur, di mana jika seorang istri itu memasak air hingga mendidih dan habis, akan terjadi sebuah ledakan. Seperti itu sih sejarah singkatnya. Kehidupan pada sabuk. Nah, pengukur revolusi industri menghasilkan suatu kombinasi yang belum pernah ada sebelumnya, di mana energi itu masih berlimpah dan bahan bakunya pun masih berlimpah seperti itu. Revolusi sejatinya adalah revolusi agrikultur kedua, di mana dalam 200 tahun terakhir ini metode produksi industri menjadi penopang utama pertanian. Abad belanja. Ekonomi kapitalis modern harus secara konstan meningkatkan produksi jika ingin bertahan hidup. Akan tetapi produksinya tidak cukup. Harus ada konsumen yang membeli barang-barang atau produksi tersebut. Sebagian besar orang sepanjang sejarah hidup di bawah kondisi kelangkaan. Demikian penghemat menjadi semboyan mereka. Bahkan kalau kita lihat saat ini pun masih ada beberapa orang yang bersemboyan penghematan seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa dari dulu kegiatan belanja atau mungkin yang sering kita dengar ialah kegiatan shopping itu menjadi kegiatan favorit di masa lalu. Sekian dari kami atas kelemahan, kekurangan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.